Selamat berjumpa dengan saya dalam video pembelajaran bahasa Inggris. Di hari ini kita akan belajar tentang suggestion and offering. Kita akan belajar tentang bagaimana caranya menyampaikan pendapat kepada orang lain dan memberikan penawaran. Untuk lebih lengkapnya, mari kita belajar bersama-sama. Oke, mari kita simak penjelasan dari materi ini. Offering and suggestion. Apa itu offering dan apa itu suggestion? Kita mulai. Nah, ini adalah materi pertama, offers and suggestion. Nah, ini adalah kompetensi dasarnya yang juga merupakan tujuan pembelajaran yang harus Anda capai pada chapter 1 ini, yaitu Anda diharapkan bisa menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan dari teks interaksi offering and suggestion. Kemudian setelah Anda sudah paham tentang fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan dari teks ini, Anda diharapkan dapat menyusun sendiri teks transaksional lisan dan tulis pendek dan sederhana berbentuk tawaran dan memberikan saran kepada orang lain. Oke, berikutnya apa itu suggestion? Suggestion berasal dari kata kerja suggest yang artinya memberi masukan, pendapat, ide, saran atau rencana yang dapat dipertimbangkan oleh orang lain. Jadi suggestion itu merupakan ide, saran, rencana atau gagasan atau pendapat yang dapat diterima atau ditolak oleh si penerima nasihat atau saran. Ya, bisa saja dia terima, bisa juga dia menolak. Nah, social functionnya adalah untuk memfasilitasi komunikasi interpersonal antar beberapa orang yang berbeda. Next, ini adalah beberapa gimmick atau expression atau ungkapan yang biasa digunakan dalam ungkapan memberikan saran. Oke, ada yang pertama adalah let's. Let's ini merupakan contraction atau kontraksi tumbukan dari kata let us, ayo kita, ya. Jadi let us, mari kita atau ayo kita, ya, disingkat menjadi let's. Kemudian why don't we, ya, don't ini sama dengan let's, dia merupakan contraction dari do not. Kemudian we could, bla bla bla, what about bla bla bla, ya, how about bla bla bla, bagaimana jika. Yang berikutnya adalah I suggest that, saya menyarankan bahwa apa, you might want to change bla bla bla. Nanti sebentar ada contoh kalimatnya. I think, saya rasa atau saya pikir. Berikutnya adalah I don't think, saya rasa atau saya tidak merasa bahwa apa, begitu ya. Oke, next. Ini adalah contoh dari suggestion. Ya. Let's go to the library. Tadi let's go. Yang pertama, let's go to movies. Ya, mari kita pergi ke perpustakaan. Mari kita pergi ke bioskop. Why don't you do your homework before going out? Ya, mengapa Anda tidak mengerjakan pekerjaan rumah Anda dulu sebelum pergi keluar? We could eat at home today. Ya, kita bisa makan di rumah saja hari ini. Next, what about eating at a new place? Ya, bagaimana jika kita makan di tempat yang baru, restoran yang baru mungkin? How about going to Sam's place first? Bagaimana jika kita pergi ke tempatnya Sam lebih dulu? Yang selanjutnya ini merupakan contoh-contoh suggestion, nanti Anda baca sendiri. Oke. Nah, struktur kalimat dari suggestion atau ungkapan memberikan saran kepada orang. Ya, strukturnya seperti ini, terdiri dari subjek. Ya, subjek sudah Anda pelajari dari kelas 10. Subjek ada 7, I, you, we, they, he, she, dan it. Ya, I, you, we, they, he, she, it. Nah, kemudian diikuti dengan verb atau kata kerja. Nah, ini adalah kata kerja, ada suggest, recommend, propose, put forward, advise, advocate.
Kemudian setelah subject verb ditambah dengan kata that. That ini bisa berarti bahwa, bisa berarti itu, ya. Dia kondisional ya. Kemudian objek. Objek ini adalah kalimat pelengkap yang menerangkan bahwa itu adalah merupakan unsur utama ya. Jadi dia disarankan untuk apa, misalnya kita memberi saran kepada seseorang untuk melakukan apa. Nah, yang pertama, I suggest that he clean his room. Saya menyarankan kepada dia untuk dia membersihkan ruangannya. We recommend that she read The Hunger Games. Kami menyarankan kepadanya, kami merekomendasikan kepadanya untuk membaca novel The Hunger Games. Ini judul novel. Oke. Nah, ada saran berarti ada respon. Ya, ini adalah contoh-contoh respon. Respon tidak berarti dia harus menerima ungkapan saran yang kita berikan. Bisa saja ditolak. But of course, dia menolaknya, mereka menolak dengan polite, dengan sopan. Nah, misalnya ini, kita making suggestion nih. Let's go to movies. Ayo kita pergi ke bioskop. Kalau dia menolak, kalau orang tersebut menerima, maka dia akan bilang yes, let's go. Ya, ayo kita pergi. Tapi kalau dia menolak, maka dia bisa bilang ini, no, thank you. Cukup sampai di situ ya. Atau dia bisa bilang I do not feel like going. Atau dia bisa menggabungkan kedua kalimat ini. No, thank you. I do not feel like going. Tidak, terima kasih. Saya rasanya tidak ingin pergi. Nah, ini contohnya. Bisa kalau misalnya Anda baca, bisa Anda pause dulu video ini. Kemudian bisa Anda baca perlahan-lahan. Nah, ada juga bentuk modul ya. Modul cetak yang saya siapkan. Anda bisa membaca secara lengkap di dalam modul tersebut. Yang berikut adalah offers. Offer adalah memberikan suatu tawaran, baik fisik maupun abstrak kepada seseorang, sebagai suatu hadiah atau dagang dan lain-lain. Tawaran dapat berupa makanan, uang, solusi, pertemanan. Ya, jadi yang tadi di sini baik untuk fisik maupun bentuk abstrak, barang ataupun jasa. Kita dapat menerima atau menolak tawaran tersebut, sama dengan tadi ungkapan memberikan saran. Social functionnya adalah untuk memfasilitasi komunikasi interpersonal antara beberapa orang yang berbeda. Nah, ini adalah gambit atau expression yang digunakan untuk kita memberikan tawaran. May I, jadi may I, dapatkah saya? Can I, sama, mungkinkah, dapatkah, bisakah? Shall I juga sama. Would you, ya. Akankah Anda? Yang berikut adalah how about I, bagaimana jika saya? Apa misalnya? Ya, pokoknya menawarkan bantuan, menawarkan barang. Ini adalah contoh kalimat dan respon dari offering atau tawaran. Tadi may I give you a hand? Ya, dapatkah saya membantu Anda? May I give you a hand? Hand adalah tangan. Kalau mengulurkan tangan artinya kita membantu orang. Can I help you? Ya, kalau kita lihat ada seseorang yang dalam kesulitan, bisa kita tawarkan bantuan kepadanya dengan menggunakan kalimat ini. Ini yang lazim digunakan ya. Can I help you? Misalnya ada orang yang kesulitan membawa barang berat, kita tawarkan kepadanya. May I give you a hand? Atau can I help you, sir or ma'am? Ya. Kemudian shall I bring you some tea? Ya, bisa Anda gunakan kamus, lalu Anda cari artinya di kamus. Nah, respondingnya ini nah, bisa diterima, bisa juga ditolak dengan cara yang polite atau cara yang sopan. Oke, Anda bisa membacanya dalam modul cetak. Can I help you? Yes, please. Kalau misalnya diterima, dia bilang ini, ya, yang di sini. Kemudian kalau dia menolak, maka yang digunakan adalah ungkapan-ungkapan yang di sebelah sini. Oke. Nah, struktur kalimat dari offering atau memberikan tawaran. Nah,
modal verb ditambah subjek ditambah objek. Modal verb ini adalah would, should, could, dan will. Kemudian subjek, are you, we, they, he, she, it. Kemudian objek, nah, would you care for another cup of tea? Shall we take you there? Could I offer you something? Will you have tea with that? Ya, jadi will you have tea with that? Akankah kamu minum segelas teh dengan kue itu misalnya? Ya, ini kalimat yang terakhir ya. Atau shall we take you there? Haruskah kami mengantar Anda ke sana? Ya, itu adalah struktur kalimat ya. Nah, ini ada beberapa contoh dialog, suggestions and offers. Ya, yang pertama, suggestion antara Jane dan John. Nah, Jane menyapa John, "Hi John." "Hi Jane, what are you doing?" "Nothing much. Would you like to go to movies?" Nah, di sini Jane menawarkan John untuk pergi ke bioskop. "I would love to, but not right now." John suka, tapi mungkin saja saat ini dia ada kesibukan lain, maka dia menolaknya dengan cara yang sopan. Nah, kemudian Jane bilang, "How about in the afternoon?" "Okay, great. What movie do you want to watch?" Yang pertama John menolak, yang kedua, yang ini John bilang great, artinya bahwa dia menerima ajakan dari Jane. Nah, contoh dialog berikut Anda bisa baca sendiri ya. Jadi tidak melulu saran atau tawaran orang itu diterima ya, bisa saja ditolak. Nah, saya harap materi yang sudah saya jelaskan tadi walaupun singkat tapi dapat Anda pahami dengan baik. Nah, itu tadi penjelasan tentang materi untuk hari ini. Demikian video hari ini. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dipahami dengan mudah. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, selalu memakai masker, rajin mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak. Terima kasih dan sampai jumpa.